Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Arafah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada hari ini Senin 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kabar kalian hari ini baik-baik. Patut disyukuri kalau hari ini kita sehat, kita bisa berangkat ke sekolah dan mengikuti pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kemarin mengenai tema 2. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya sekaligus memimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk Siap? Siap. Mani berdiri. Ibadah sambil putih, hormat gerak. Tegak gerak. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmu dan pemahaman yang luas yang baik. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk ya. Kemudian Pak Guru mengabsen ya. Anissa Udria, Asman, Hadir Pak. Adrian, Hadir Pak. Asriani Rahayu. Hadir Pak. Oh, Asriani Rahayu. Ada kabar nak? Hadir Reski, Pak. Sulfiana, Hadir Pak. Sabrina, Hadir Pak. Siti Hafisa. Hadir Pak. Iya. Sebelum pelajaran kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pak Guru minta semua berdiri di tempatnya, berdiri. Garuda Pancasila. Ya, sudah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu semua di tempatnya kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Sekarang ayo kita membaca. Pernahkah kalian berjalan di tepi layar dan tiba-tiba semua kalian menjadi penerbit baku, membuat udara lingkungan menjadi segar. Harap
kita melakukan membaca sebelum masuk ke pelajaran inti. Bacaan di atas ada hubungannya dengan materi pelajaran yang akan kita bahas nanti. Masih ingat pelajaran-pelajaran yang kemarin yang berkaitan dengan pelajaran memelihara lingkungan atau berkaitan dengan pelajaran IPA? Ada yang masih ingat pelajaran mengenai bagaimana caranya tumbuhan tumbuh? Masih ingat? Ya, Pak. Ya, bagaimana caranya, apa fungsinya tumbuhan? Iya kan, pernah kemarin belajar kita mengenai bagaimana fungsinya tumbuhan. Tumbuhan itu menjadi penyuplai oksigen yang utama bagi bumi. Sekarang Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan bahasa sendiri. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran ini harus mampu untuk menyebutkan bagaimana gangguan-gangguan itu mengenai pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan pentingnya memelihara organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan informasi dengan percaya diri. Jadi nanti hasil pekerjaan kalian LKPD akan dipresentasikan. Setiap kelompok nanti akan dibagi kelompok. Setiap kelompok nanti akan mewakili kelompoknya untuk maju, kemudian membaca LKPD-nya, menyampaikan ke teman-temannya. Yang lain disuruh untuk menanggapi atau memberi saran, atau mungkin ada jawabannya yang tidak persis atau tidak sama atau berbeda, maka silakan ditanggapi pekerjaan dari kelompok lain. Paham pekerjaan hari ini, pelajaran hari ini? Oke, semuanya sudah siapkan bukunya, buku cetaknya, buku tulisnya dipersiapkan, kemudian dibuka di halaman 51. Sekarang dibaca. Semuanya membaca dulu. Dibaca bacaan yang ada di halaman 51. Siang itu sekarang membaca semuanya, nah ya. Dibaca. Siang itu Dayung menandapkan kepalanya lalu menghirup napas. Sebenarnya udara di bawah ini aku tidak batuk lagi, kata Dayung. ya, sudah dibaca semua? Ya, Pak. Kalau sudah dibaca, sekarang Pak Guru bertanya dulu, apa yang kalian pahami dalam bacaan tersebut? Siapa-siapa saja yang ada di dalam bacaan tersebut? Coba angkat tangan satu orang. Ya, Subi. Siapa? Siti, Dayu, dan Edo. Sekarang Pak Guru bertanya, dalam kondisi apa sekarang dalam bacaan tersebut? Suasananya bagaimana? Angkat tangan. Bisa. Ya, dalam suasana yang berdebu di pinggir jalan. Sekarang Pak Guru tanya, apa yang menyebabkan Dayu batuk-batuk? Ya, Rizky. Motor dan mobil yang mengeluarkan asap kendaraannya yang mencemari udara. Iya. Kemudian sekarang kita saksikan video pembelajaran di atas yang mengenai Dayu tadi, supaya kalian lebih paham. Karena perhatikan ya video yang di atas. Video pembelajaran di atas mengenai tadi Dayu, Edo, dan teman-temannya berjalan. Dari pelajaran channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita mulai dari pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang penggunaan kata-katanya. Mari kita pelajari bersama Ibu Guru. Siang itu, Siti, Dayu, dan Ibu berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu. Dayu
Apa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Lalu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, lalu merasa nyaman. 3 faktor penyebab gangguan pernafasan adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas faktor-faktor tersebut satu persatu. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, influenza. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen, sehingga kita sangat membutuhkan udara yang bersih. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap api, dan asap rokok mencemari udara siang. Jadi itu tadi mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ada berapa tadi? 3. Ada 3. Apa yang pertama faktor? Faktor fisik. Jadi yang pertama itu faktor fisik. Biasanya ada anak yang lahir memang dengan kondisi fisik tidak sempurna. Kemudian yang kedua faktor apa? Faktor penyakit. Ini yang paling banyak, faktor penyakit yang menyebabkan manusia gangguan pernapasan. Ada contoh-contohnya tadi faktor penyakit. Penyakit apa saja? Influenza, apalagi? Asma, apalagi? Ya, kanker paru-paru. Dan begitu juga yang sekarang terjadi yang membumi, yaitu penyakit virus corona. Itu juga termasuk gangguan pernapasan. Kemudian yang ketiga faktor apa? Lingkungan. Ya, ini faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan terutama biasanya banyak disebabkan atau kelalaian oleh manusia. Apa contohnya? Lingkungan kotor. Apa lingkungan yang kotor. Biasanya sampah yang berserakan, yang dibuang sembarangan akhirnya membusuk. Apalagi? Oksigen menipis. Ya, itu juga banyaknya pohon yang ditebang sembarangan sehingga menyebabkan oksigen semakin berkurang. Jadi itu faktor lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut menonton videonya ya. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ini dibaca. Mendesak lantaran hujan rebus. Aroma sakit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Bandar Riau. Sekarang kita akan belajar untuk membuat pertanyaan dengan kata tanya. Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Dan mengapa? Perlu kalian ingat, dalam penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi ingat ya, kalau nanti membuat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Dan pertanyaan itu mesti ada jawabannya. Dan jawabannya tidak akan keluar dari bacaan. Bacaan nanti dibagikan oleh Pak Guru ya, masing-masing kelompok. Kita akan memulai dari kata tanya yang pertama, yaitu kata tanya apa. Jadi nanti pertanyaan yang dibuat kan ada beberapa kalimat pertanyaan. Kalimat tanya ada apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. Nanti pertanyaannya akan kalian buat ya. Makanya perhatikan baik-baik caranya membuat pertanyaan. Kemudian pertanyaannya itu nanti ada jawabannya berkaitan dengan bacaan. Jadi pertanyaan kedua itu mengenai pertanyaan siapa. Siapa itu menunjuk nama orang. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah
Narasumber itu artinya sumber informasi. Yang memberikan informasi tersebut itu yang disebut dengan narasumber. Contoh misalnya kita bertanya sama seseorang tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, orang itu memberitahu kita, artinya narasumber kita itu adalah orang tersebut. Mengerti? Ya. Kemudian yang ketiga ini lanjut Kata tanya di mana? Jadi kata tanya di mana tadi itu menunjuk pada tempat. Tadi itu mengenai kata tanya bagaimana, merujuk pada cara atau proses pengerjaan. Jadi itu tadi penggunaan tanda tanya. Yang terakhir itu tanda tanya apa? Mengapa? Ya, dari tadi pertama ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Itu tadi adalah video pembelajarannya mengenai apa? Mengenai materi gangguan pernapasan serta mengenai materi bahasa Indonesia itu kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Sekarang Pak Guru bertanya, sesuai dari penjelasan di dalam video, mengapa Dayu mengalami batuk-batuk? Karena ada motor dan Ya, karena asap kendaraan bermotor. Kemudian, apakah polusi udara mempengaruhi organ pernapasan? Kenapa? Karena karena asap kendaraan membuat udara kotor sehingga pernapasan tidak lancar atau terganggu. Itu hasil bakarannya akan menghasilkan karbon dioksida atau asap. Sekarang kelompoknya dibagi. Saya bagi sendiri ya kelompoknya. Jadi Asman, Adrian, sama Rizky satu kelompok ya. Kemudian Nisa, Fitri. Sekarang Pak Guru minta kursinya diatur supaya berkelompok. Kelompok yang di belakang, kelompok yang di tengah, kursinya, mejanya dikasih satu. Sekarang kelompoknya sudah terbagi. Pak kalian pelajari dulu wacananya, baca baik-baik. Nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerjanya. Jadi setiap kelompok memiliki wacana ya. Bagaimana? Sudah semua dibaca? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Lembar kerjanya berkaitan dengan wacana yang bagikan tadi Pak Guru. Satu wacana, satu LKPD, satu kelompok. Sebelum diisi, perhatikan kemari. Pak Guru sampaikan penjelasannya ya. Sebelum diisi lembar kerja peserta didiknya, Pak Guru sampaikan. Satu yang menulis setiap satu kelompok. Satu yang menulis setiap satu kelompok yang dianggap tulisannya paling bagus, paling mudah untuk dibaca. Ya, tunggu dulu nak. Pak Guru sampaikan ya, berurut. Kemudian yang kedua, sebelum mengerjakan tugas-tugasnya, yang pertama ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya nak ya, ada di situ di halaman pertamanya nama anggota kelompok. Sekarang buka di halaman kedua. Ada tugas satu. Tugas satu. Ya, tugas satu. Tugas satu itu ada di situ gambar bagan tapi kosong. Ada gambar bagan tapi kosong. Tugasnya kalian mengisi bagan tersebut. Iya, jawabannya sesuai dengan video tadi yang kita saksikan. Kemudian jawabannya bisa dilihat di buku cetaknya. Kerjasama nah ya, jangan cuma satu atau dua orang yang aktif. Semuanya harus aktif bekerja. Diskusikan sama temanmu. Nanti sepakat baru ditulis pekerjaannya, jawabannya ya. Sambil mengerjakan tugas, Pak Guru sampaikan kalian harus bagaimana bisa menjelaskan pentingnya memelihara organ pernapasan.
bagaimana, sudah paham kan tadi mengenai video tadi, bagaimana pentingnya kita menjaga organ pernapasan? Iya kan? Kalian harus paham itu, karena itu ada di dalam lembar kerja peserta didiknya. Kemudian kalian harus juga menganalisis berbagai penyebab gangguan organ pernapasan. Ya, seperti yang kalian sekarang kerjakan, ini adalah analisis penyebabnya. Jadi penyebabnya gangguan pernapasan. Ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, jangan tanya di kelompok lain, nah ya. Tanya sama pak gurunya. Iya, mana? Nanti saya sampaikan tadi itu tugas tapi kalau sudah bisa, nanti bisa juga. Ini nak apa bikin pertanyaan apa, tetapi pertanyaannya mengenai tadi bacaan yang baru bagikan. Ya sama juga nih. Satu saja. Apa yang kalau tidak kuat dan dunia sambung bisa kedua. Tugas pertama sudah selesai. Kelompok 1 sudah tugas pertamanya nak. Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 juga sudah. Sekarang yang tugas kedua di halaman selanjutnya buka. Tugas keduanya itu kalian akan membuat kata tanya. Membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tetapi tidak keluar dari bacaan yang Pak Guru tadi bagikan. Oke? Silakan dikerjakan ya. Oh, banyak pertanyaan bisa timbul dari bacaan ini. Dari bacaannya banyak sekali pertanyaan yang bisa timbul. Ya, kelompok 3 hampir selesai. Yang penting ditulis juga jawabannya ya. Tidak kapan ya? Kalau kapan bisa kalian bertanya, cari sendiri di sini, bertanya sendiri kapan. Kelompok 2 sudah sampai di mana? Kelompok 2 ya siapa? Kalian tulis bagaimana? Ini sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sudah selesai ya. Kelompok 2 tinggal pertanyaan bagaimana? Kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 3 juga hampir selesai. Sekira sudah semua ya. Kalau sudah, LKPD-nya disimpan. LKPD-nya disimpan. Kalau sudah semua, LKPD-nya disimpan. Kemudian berdiri. Ayo berdiri. Kita penyegaran kembali dulu ya. Semuanya sudah tahu kan? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sudah. Kalau yang keduanya, kalau kau suka hati petik jari. Yang ketiganya, kalau kau suka hati, apa lagi yang ketiga? Hentak bumi. Nah, yang keempat, supaya tidak terlalu panjang, yang keempat, kalau kau suka hati semuanya, ya. Jadi semuanya itu tepuk tangan, petik jari, hentak bumi, kemudian ho. Oke. Oh, yang keempat hore dulu ya. Hore baru semua. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak
Sang pemberaninya. Sang pemberaninya setiap kelompok yang ingin menampilkan pekerjaannya di depan teman-temannya di sini. Kelompok berapa dulu yang mau naik? Kelompok 3. Tiga. Nah ya, baca ya dengan keras. Baca dulu kelompoknya. Kelompok berapa, kemudian siapa anggota kelompoknya, kemudian baca tugasnya, tugas pertama sama tugas kedua. Oke, silakan. Yang lainnya perhatikan, kalau ada yang tidak sesuai dengan pekerjaan kalian ditanggapi, atau ada yang salah menurut kalian tanggapi ya, nak ya. Ya, oke silakan baca dengan keras Asman. Kelompok 3. Nama anggota kelompok 3. Rizky Rian Asman. Tugas 1. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. 1. Faktor fisik. Jadi itu yang pertama nak ya, dengar. Menurut Asman, yang pertama itu faktor fisik, yaitu disebabkan oleh bayi yang lahir prematur atau tidak sempurna. Nah, sama semua jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Enggak ada. Oke, lanjut sekarang yang kedua, Asman. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan baru. Ya, itu yang kedua, penyebabnya faktor penyakit. Karena ada penyakit organ pernapasan, yaitu contohnya bronkitis, asma, influenza, dan yang lain-lain. Oke, semua ada? Semua jawabnya seperti itu? Ada Pak, Oke. penyakitnya saja. Oh, Sulfi, apa jawabannya Sulfi nak? Penyakit saja? Ya, berarti itu sudah bagus, tapi belum sempurna jawabannya. Ditambah nak ya, ditambah jenis-jenis penyakitnya apa? Oke, itu catatannya kelompok 1. Sekarang lanjut. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik. Jadi itu yang kedua, yang ketiga nak, faktor lingkungan ada pencemaran udara, faktor asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik, dan faktor sampah yang berserakan. Ya, ada yang lain faktornya? Ada jawab yang lain sama? Sama. Oke, sama. Sekarang tepuk tangan untuk Asman dulu. Untuk kelompok 1 bagus jawabannya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nama anggota kelompok 3. Sekarang yang kedua di sana. Kata tanya di mana? Pertanyaan. Di mana Dayu, Edo, dan Siti berteduh? Jawabannya di bawah pohon rindang. Pertanyaan kedua, di mana Dayu, Edo, dan Siti berteduh? Jawabannya di bawah pohon rindang. Ada pertanyaan yang lain mengenai 3 tadi pertanyaan? Apa, di mana, kapan? Kelompok lain, pertanyaannya ada yang lain? Ya silakan, kelompok 3. Apa nah pertanyaannya dia di kelompok nomor 1 apa? Apa itu di mana? Oh, di mana kebakaran hutan terjadi? Yang ini di mana? Apa jawabannya nak? Di mana kebakaran terjadi Selatan dan Jambi? Ya, di Jambi, Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan, Jambi. Di situ ada yang lain? Lain? Apa nak pertanyaannya? Coba baca Sulfi. Di mana Dayu batuk-batuk? Di mana? Oke, di pinggir jalan raya. Bagus, pertanyaannya semua sudah bagus. Oke, jadi bagus. Untuk Nisa tepuk tangan dulu. Ini sang pemberaninya kelompok 1, Siti Afisa. Kalau bisa. Kasih besar suaranya, nak. Kasih besar suaranya. Sulfi, Nina, dan Hafisa. Oke. Jadi dia akan menjawab pertanyaan tugas 2. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Siapa itu? Jawabannya Siti, Dayu, dan Edo. Sekarang yang lain, ada pertanyaan yang lain mengenai pertanyaan siapa? Apa di situ di sana? Siapa yang memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya siapa? Asep. Ya, Asep, Dandan, dan ya, itu kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaannya yang lain? Beda Pak, beda Pak. Beda, silakan baca nak. Mengapa langkah meninggalkan Rio Sumatera waktu dianggap tetap? Mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Rio sementara waktu dianggap tepat?
Tepat. Mengapa? Apa jawabannya, Nak? Langkah meninggalkan beliau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Iya, bagus. Yang lain ada beda. Kelompok 2 apa, Nak? Bagaimana warga Rio menghindar Bagaimana warga Rio menghindar? dari asap kebakaran itu? Jawabannya? Dengan cara keluar kota dan mengungsi. Iya, dengan cara keluar kota dan mengungsi. Jadi semua tugas dalam LKPD sudah dijawab. Semuanya sudah paham kan? Ya Pak. Ya, sekarang tepuk tangan untuk Abisa. Pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai pengerjaan LKPD ini, coba kalian ingat-ingat. Ada yang bisa menjelaskan apa yang tadi proses pembelajaran apa tahap per tahapnya? Apa yang pertama tadi dipelajari? Intan, Siti, dan Dayu pergi ke sekolah. Ya, bacaan mengenai Siti dan Dayu pergi ke sekolah. Apalagi setelahnya? Faktor-faktor. Ya, faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ya, kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Iya, itu yang dipelajari tadi. Jadi satu hari ini tadi kita belajar yang pertama tadi mengenai bacaan, kemudian yang kedua mengenai faktor-faktor penyebab penyakit pada organ pernapasan, kemudian mengenai kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Pak Guru dulu bertanya, ada yang kurang paham selama pembelajaran tadi? Ada yang tidak dipahami? Coba ingat-ingat. Ada yang tidak jelas mungkin atau ada yang ingin ditanyakan? Sekarang waktunya untuk tanyakan sama Pak Guru. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang Pak Guru bagikan tes formatifnya, Nak, ya. Nanti di sini tulis namanya masing-masing di atasnya. Ini bukan kerja kelompok lagi, Nak, ya. Ini kerja masing-masing individu. Pertanyaannya seputaran materi yang tadi, organ pernapasan dan kata tanya. Ya. Jadi masing-masing kerja, Nak, ya. Nggak usah ini kerja sama. Kerja individu. Ya. Iya, tulis saja. Siapa yang mengulangi Sudah, Nak? Tunggu temannya yang lain, ya. Ayo dikumpul kemari yang sudah, di bawahnya yang sudah. Di sini, ya. Di sini. Yang sudah duduk di tempatnya, tenang ya. Pak Guru akan periksa pekerjaannya. Berkepentingan sih, Pak. Sudah semua ya? Jadi siapa punya nih yang tidak tulis nama? Coba lihat tulisannya siapa? Tulis nama dulu enggak? Oke, sudah. Ini ya, Naya, hasilnya saya bagikan kembali hasil tes formatifnya. Ini Adrian, Besi. Oke, sekarang sudah dibagikan semua hasil tes formatifnya, Naya. Saya lihat nilainya bagus-bagus. Setelah tes
Kemudian disimpan semua alat tulisnya di tasnya, dirapikan tasnya. Pak, di bawah pula ini. Ya, dibawa. Hadiah. Ya, dibawa juga. Pak, hadiah di bawah pula. Buku yang tidak dibawa pulang, buku cetaknya tidak dibawa pulang. Simpan di atas meja. Sekarang karena sudah tes formatif, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Karena hari ini kita belajar mengenai gangguan pernafasan, dan di pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membuat alat pembelajaran sederhana mengenai percobaan pernafasan pada manusia. Alat sederhana yang kita buat ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru sampaikan karena sudah mau pulang, tetap jaga kesehatan karena COVID belum berakhir, jadi harus tetap 3M, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Oke, sekarang terakhir kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Kelas nanti di sini siapkan temannya. Ya. Siap. Ini berdiri. Kepada Samerte, hormat gerak. Tegak gerak. Sebelum kita pulang kita membaca doa. Dimulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ya. Yang paling bagus duduknya, yang rapi duduknya akan diulang-ulang.